Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan bersama alhamdulillahirabbil alamin. Juga tidak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak semuanya mendapatkan syafaat beliau di hari akhir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam kesempatan pagi yang penuh berkah ini, izinkan kami untuk menyampaikan beberapa model percontohan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan kegiatan bisnis atau berniaga. Dalam kehidupan, Al-Quran menjelaskan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagimu. Artinya dalam seluruh sisi kehidupan kita bisa mengidolakan Rasulullah dalam ragam aktivitas. Tidak ada perbedaan. Bahkan ini dipatenkan dalam Al-Quran dengan surat yang berbeda. Innama ana basyarum mislukum. Jadi tidak ada bedanya. Masalun itu sama. Bahwa Rasulullah SAW ternyata sama. Seorang manusia seperti halnya kita. Rasulullah tidur, kita tidur. Rasulullah lapar, kita lapar. Rasulullah terluka, keluar darahnya, kita juga terluka, keluar darahnya. Rasulullah juga berjalan seperti layaknya kita berjalan. Dan Rasulullah berkeluarga juga seperti halnya kita berkeluarga. Bedanya, Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya dua statement ini cukup untuk menjadi motivasi bahwa kita dalam segala aktivitas kehidupan tidak ada yang tidak dipercontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau terlalu berat mencontoh Rasulullah, kan itu Rasul Ustaz, maksum. Bisa Rasul dengan para sahabatnya menjadi contoh kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau kita mengaku beragama Islam, mestinya yang kita idolakan dan kita contoh dalam kehidupan adalah Rasulullah dan para sahabatnya. Jangan sampai kita menjadi pemimpin yang dicontoh Fir'aun. Ada Rasulullah dan para sahabat. Jangan sampai kita bertetangga yang dicontoh Abu Jahal. Jangan sampai kita sejahtera kaya yang dicontoh Qarun, atau percontohan-percontohan lainnya yang sangat jauh dari pedoman Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah dan sahabat ini lengkap, edisi sempurna untuk menjadi pedoman kita dalam kehidupan, termasuk berniaga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada beberapa fase kehidupan Rasulullah sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Kita ketahui dalam sejarah beliau adalah seorang pedagang. Bahkan masa kecilnya pun beliau berdagang bersama pamannya. Dari kehidupan Rasulullah dengan aktivitas kita sekarang ini, khususnya bisnis atau usaha atau berniaga, ada beberapa pedoman yang mestinya kita jadikan rujukan utama dalam aktivitas perdagangan kita atau bisnis kita.
Beberapa literasi menyebutkan ada 7 hal yang dilakukan Rasulullah dalam berniaga. Kalau 7 ini tidak selesai dalam 20 menit tadi yang ditentukan Ustaz Barmantio, nanti kita sampaikan dalam jilid 2 pertemuan berikutnya. Pertama, sifat Rasulullah yang sangat terkenal dan kita ketahui bersama ada 4. Nomor 1-nya adalah sidik. Sidik ini artinya jujur. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan at-tajirul aminus soduqul muslim ma syuhada. Dalam riwayat lain ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Hadis ini menyebutkan seorang pedagang muslim yang jujur dan amanah atau terpercaya akan dikumpulkan bersama para nabi atau orang-orang siddiq dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat kelak. Artinya siddiq ini itu modal utama. Ternyata untuk berniaga atau berbisnis modal utamanya adalah jujur. Kok bisa Ustaz? Jujur ini bahasa bisnis atau perniagaan disebut dengan branding. Mungkin Bapak Ibu yang bergelut di bidang bisnis tahu berbagai pelatihan branding dengan segala tetek bengeknya. Rasulullah sudah mencontohkan bahwa branding yang paling utama, yang paling mendasar adalah asidik, jujur. Apa sih Ustaz branding itu bahasa Indonesia? Kalau politikus namanya pencitraan. Jadi kalau orang brandingnya sudah jujur, Bapak Ibu, Masya Allah, bagaimana Rasulullah SAW terpilih oleh seorang saudagar yang kaya raya untuk menjualkan niaganya karena brandingnya Rasulullah sebagai seorang yang jujur itu terkenal di mana-mana. Orang kalau menyebutkan Rasulullah Muhammad, itu yang di kepalanya apa? Jujur, sidik. Jadi segala aktivitas kalau bersinggungan dengan Rasulullah SAW karena brandingnya jujur, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sekarang ini susah modal ini untuk dicari. Dan orang yang ingin membuat branding usaha atau niaganya cepat besar sebagaimana Rasulullah dan percontohan oleh para sahabat, maka branding bukan dari modal, bukan dari marketing, bukan dari promosi, tapi brandingnya dari sifat jujur tadi, kejujuran. Kalau jujur tadi sudah diketahui oleh semua orang, semua masyarakat, semua konsumen, dia tidak akan datang hanya sekali saja, dia akan datang berkali-kali. Maka kita kenal para sahabat yang sudah pasti kejujurannya, yang profesinya sebagai seorang saudagar atau pebisnis. Sebelum masuk Islam dia seorang pengusaha, setelah masuk Islam dengan syariat dan sunnahnya, usahanya dan bisnisnya jauh lebih besar dibandingkan sebelum-sebelumnya. Kita kenal ada pengusaha besar Utsman bin Affan. Sebelum masuk Islam dia pengusaha. Setelah masuk Islam menjadi pengusaha yang sukses luar biasa. Abdurrahman bin Auf juga sama, bahkan pernah failit, bangkrut karena harus terpaksa mengikuti Rasulullah hijrah dengan modal hanya pakaiannya saja. Sesampainya di Madinah 1 bulan dia bisa survive. Kenapa? Karena brandingnya semua orang tahu Abdurrahman bin Auf adalah orang yang jujur. Jadi kalau brandingnya tadi jujur, insya Allah semuanya bisa menerima dan semuanya bisa masuk. Juga yang saya sebutkan tadi dipercaya oleh seluruh orang. Yang kedua, jadi ini modal utama tadi branding, apa ya? Bukan uang, bukan networking, bukan barang. Yang kedua, sifat Rasulullah adalah amanah.
Amanah ini dalam dunia bisnis atau usaha dasarnya adalah marketing. Jadi semua kegiatan bisnis atau usaha dasar marketingnya itu adalah amanah. Kalau marketingnya sudah tidak amanah yang menjadi dasar untuk semua aktivitas kegiatan marketingnya, maka jangan diharap Bapak Ibu sehari, 2 hari, 3 hari bisa jadi konsumennya atau pelanggannya beli untuk yang pertama dan terakhir. Mengapa? Karena kecewa. Ternyata apa yang dipasarkan tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan, sehingga orang membeli untuk pergi bukan untuk kembali. Maka marketing yang paling baik dipercontohkan oleh Rasulullah SAW adalah marketing yang dasarnya harus memegang prinsip amanah. Apa yang disampaikan, apa yang dipasarkan harus benar-benar mencerminkan citra diri dari sifat kejujuran tadi. Ya, tapi kalau bahasa sekarang itu luar biasa Bapak Ibu, kita bisa lihat apalagi dengan pasar online. Ya, kita beli ternyata barangnya tidak sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Yang ketiga, sidik amanah tabligh. Sifat tabligh ini dalam berniaga atau usaha disebut dengan promosi. Ternyata Rasulullah SAW adalah seorang komunikator yang handal, bisa menyampaikan maksud dari citra diri dengan baik. Ini penting. Kalau dalam bahasa niaga adalah promosi. Promosi dalam masa kekinian itu adalah menjadi kewajiban. Banyak media promosi yang bisa kita gunakan bahkan gratis atau tidak berbayar. Kalau kita melihat HP yang sekarang di tangan kita masing-masing ini, semua aplikasi medsos kalau Bapak Ibu punya, atau grup kalau Bapak Ibu punya, banyak sekali orang-orang yang melakukan kegiatan bisnis atau usaha melakukan promosi dan kegiatan di dalamnya. Nah, promosi ini bahasanya penyampaiannya harus dengan menggunakan tabligh. Balagho itu menyampaikan sesuatu sesuai dengan karakter atau citra diri dari sesuatu yang disampaikan dengan baik dan benar. Jadi jangan mempromosikan sesuatu yang tidak sesuai dengan dasaran jujur dan amanah tadi. Apa yang disampaikan harus benar-benar mencerminkan citra diri dari 4 tas yang biasa saya sebutkan. Salah satunya adalah kualitas. Ya, ini bagian dari jurus Rasulullah SAW dalam mengembangkan usaha dagang atau bisnisnya. Yang keempat yang kita kenal selain sidik amanah tabligh adalah fatonah. Fatonah ini cerdasan. Nah, kecerdasan ini bahasa umumnya kalau kita sebut dalam dunia akademik EQ. Pada dasarnya otak kita sama, modalnya sama, sarafnya sama, kimianya sama. Hanya saja yang membangun dari kecerdasan otak kita itu ada 3 hal yang mutlak dalam kehidupan kita dan tidak bisa kita hindari. Yang pertama adalah keluarga. Anak yang tumbuh dari keluarga terdidik, insya Allah Pak, buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Begitu juga sebaliknya. Namun unsur keluarga ini tidak mendominasi secara keseluruhan, tapi ini menjadi pondasi utama untuk bisa anak tadi tumbuh dewasa secara baik. Yang mempengaruhi kedua selain keluarga adalah lingkungan. Lingkungan tempat hidup dan berkembangnya seseorang mempengaruhi pola pikir atau motorik yang menggerakkan pikirannya. Jadi kalau lingkungannya baik, lingkungannya agamis, hidup di tengah-tengah masyarakat yang kalau azan berduyun-duyun ke masjid, ada pengajian penuh,
menghormati yang tua, sayang kepada yang muda. Itu berbeda dengan hidup di keluarga lingkungan yang kanan kirinya pemabuk, penjudi, perampok, penipu. Yang ketiga, harapan ketiga untuk mencetak pikiran tadi, selain dari faktor keluarga yang mendominasi, yang kedua lingkungan, yang ketiga adalah pendidikan. Jadi tiga hal ini Pak yang menciptakan otak atau kecerdasan EQ tadi, hasilnya berbeda-beda. Maka bisa disebutkan otaknya sama, hasilnya berbeda, karena tiga mendasar ini yang menjadi prioritas untuk diperhatikan bagi kita semuanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk menentukan putra dan putrinya seperti apa. Fatonah ini dalam dunia bisnis atau usaha dipergunakan untuk bidang apa? Inovasi dan kreativitas lahir dari kecerdasan. Orang yang tidak memiliki kecerdasan, maka dia akan stagnan, hanya mengikuti dan bisa mencontoh tapi tidak bisa berkembang. Tidak ada inovasi, tidak ada kreativitas, akan tertinggal. Di zaman teknologi digital yang tidak ada inovasi dan kreativitas, akan mati Pak, tenggelam. Ya. Tidak usah disebutkan yang kecil-kecil, yang besar. Dulu kalau Bapak Ibu pergi ke plaza atau ke tempat toko-toko modern untuk berbelanja busana, itu yang paling terkenal adalah apa Bapak Ibu? Yang ada di langit, matahari tutup. Sudah banyak gerainya yang tutup. Mengapa? Karena banyak inovasi dan kreativitas dari model-model usaha yang bahkan tidak punya toko pun bisa berniaga atau berbisnis. 4 hal ini, saya kira 4 saja untuk pertemuannya pagi ini. Sidik, amanah, tabligh dan patonah yang Rasulullah SAW pegang dalam kehidupannya, itu menjadi dasar utama dalam berniaga. Tentu ini ruang lingkupnya bukan hanya berniaga saja, apapun aktivitasnya dengan 4 dasar utama yang ada pada diri Rasulullah SAW, kalau kita pegang dan kita jalankan dalam seluruh aktivitas kehidupan kita, ini menjadi sebuah modal yang bisa kita gunakan dengan ragam aktivitas kehidupan dengan segala bentuk kegiatannya. Jadi berdagang, modalnya 4 hal tersebut. Menjadi pejabat, modalnya juga 4 hal tersebut. Menjadi pemimpin, modalnya juga 4 hal tersebut. Menjadi pengusaha, modalnya juga menjadi dari 4 hal tersebut. Kontraktor dan lain sebagainya, ternyata modal dasarnya dari 4 yang Rasulullah SAW sebutkan, dan sudah kita ketahui bersama. Hanya saja penerapannya yang perlu kita tingkatkan dalam aktivitas kehidupan kita masing-masing. Maka dalam dunia bisnis dan porsinya tadi, tentunya penerapannya berbeda-beda. Kalau dalam dunia bisnis, sidik tadi adalah branding, maka ketika semua orang mengenal kita seorang pedagang yang jujur, dia membeli untuk kembali. Percaya saya Bapak Ibu. Kalau orang mengetahui bahwa marketingnya asasnya adalah amanah, maka dia tidak akan pernah kecewa dengan apa yang ditawarkan oleh perusahaan atau pengusaha atau pedagang tersebut. Kalau promosinya tadi adalah tablighnya sesuai dengan sidik dan amanahnya tadi, maka semua orang akan gembira. Kalau tadi produknya penuh dengan inovatif dan kreativitas, tentunya dapat diterima bukan hanya orang-orang terdahulu atau orang-orang tua saja, bahkan anak kecil pun bisa merasakan produk-produk yang dijadikannya sebagai alat untuk berniaga. Ini saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang singkat ini kita lanjutkan dalam pertemuan yang kedua beberapa model Rasulullah SAW dalam berbisnis dan berusaha. Semoga Allah pertemukan kita kembali, Allah panjangkan umur kita untuk melakukan kebaikan dan amal-amal soleh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.